Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 29 Juni 2022, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, Petrus sebagai seorang murid hari ini menunjukkan keaslian dirinya. Dia menjawab pertanyaan Yesus bukan dari jawaban-jawaban orang lain, namun dari dalam dirinya sendiri. Ia yang dikenal sebagai murid yang blak-blakan, terus terang apa adanya, hari ini menjadi murid yang mengungkapkan identitas keilahian Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Namun seperti kita ketahui, Petrus meski sudah mengatakan demikian, dia masih mempunyai konsep mesianik lama, yakni Mesias yang membebaskan mereka dari bangsa penjajah. Mesias yang membuat mereka kembali berjaya seperti zaman Daud. Dengan kata lain, pemahaman mesianik Petrus adalah Mesias politis. Persis setelah perikopa ini, kita melihat bagaimana Petrus menolak pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan sederhana adalah, mengapa Petrus sampai pada jawaban yang demikian? Mengapa murid yang lain tidak sampai pada jawaban seperti jawaban Petrus, padahal mereka hampir selalu bersama? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat lagi, ternyata pertanyaan Yesus yang pertama dan kedua berbeda. Pada pertanyaan pertama, Yesus menggunakan kata ganti orang pertama, yakni dengan anak manusia. Baru pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan kata aku. Berhadapan dengan pertanyaan kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid juga menjawab dengan jawaban menurut orang banyak. Bisa jadi mereka juga belum menyadari identitas anak manusia seperti yang kita mengerti saat ini. Maka bisa dimengerti para murid yang lain menjawab tidak seperti jawaban Petrus. Nah, pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan perspektif pertanyaan yang berbeda. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Tentu saja pertanyaan yang berbeda menjadikan perspektif pada para murid juga berbeda. Mereka sudah cukup mengenal Yesus, namun belum bisa memberi label pada pengenalan siapa Yesus itu. Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias, namun masih dalam pengertian yang lama. Pengertian yang pada umumnya dipikirkan orang-orang sezamannya. Padahal Yesus menghendaki sesuatu yang baru. Meski demikian, saudara saya yang terkasih, jawaban Petrus itu menjadi pondasi iman para rasul, yakni bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus menegaskan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya.
Pertanyaan yang bisa kita pikirkan lebih jauh adalah apa artinya di atas batu karang Yesus mau mendirikan jemaatnya? Saudara-saudari yang terkasih, gereja didirikan di atas Petrus. Diyakini yang dimaksud Yesus mendirikan gereja atau jemaat di atas Petrus adalah gereja yang didirikan di atas pondasi dasar Petrus yang mengakui bahwa Yesus sebagai Mesias. Jadi tidak hanya Petrus secara pribadi, melainkan Petrus yang mengakui bahwa Yesus sebagai Mesias. Gereja kokoh berdiri karena kita memiliki iman seperti iman Petrus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Maka kalau dikatakan iman kita mempunyai dasarnya pada iman para rasul, itu berarti iman kita adalah iman yang mengakui Yesus sebagai Mesias, Putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus dan Paulus. Kiranya gereja hendak mempertegas pengakuan iman seperti yang disampaikan pada hari ini. Tahta Petrus bukan pertama-tama kedudukan terhormat yang maha tinggi, namun tahta Petrus berarti Yesus menyerahkan gereja kepada para rasul dengan dasar pengakuan iman yang sama dengan Petrus. Bagi kita, saudara-saudara terkasih, hari ini menjadi hari penegasan kembali posisi keimanan kita. Apakah kita masih mengakui iman yang sama seperti yang Petrus katakan? Jika kita mengaku sebagai satu gereja, maka dasar pengakuan itu mau tidak mau adalah pengakuan yang sama dengan apa yang diyakini Petrus dan para rasul, yakni Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat. Maka apakah kita masih perlu bersandar pada iman yang lain? Semoga kita tetap teguh percaya pada iman para rasul yang selalu kita ucapkan dalam kredonya syahadat para rasul setiap merayakan Misa Kudus pada hari Minggu. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu kita, siapapun diri kita, dari mana asalnya dan bersuku bangsa apa, serta keturunan siapa, diajak untuk percaya dan mengimani Yesus sebagai Juru Selamat kita seperti halnya Paulus yakini dan wartakan dimanapun dan kepada siapapun. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa iman akan Yesus Sang Mesias itu sifatnya satu, katolik dan apostolik. Satu iman, umum, universal, dan sungguh-sungguh rasuli. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas warisan iman yang diteladankan oleh para rasul. Kami percaya akan gereja yang satu, katolik dan apostolik. Mampukanlah kami untuk terus mempunyai iman yang sama dengan para rasul dan seluruh gereja. Teguhkanlah kami ketika kami mengalami kebimbangan rohani. Luruskanlah kami ketika kami sedang tersesat. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam kuat kuasa kasih-Mu untuk sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.